Assalamualaikum Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam. Iya, selamat datang di catatan Jubah. Kali ini rekaman tanggal 5 Desember. Halo, bulan terakhir di 2020. Eh, di Sabtu pagi yang cerah. Halo Mas Pandu, apa kabar? Halo, Mas Kamil. Yes. Apa Eh, kabar juga? Kayaknya 2 minggu ini dari terakhir kita ngobrol itu banyak banget ya kejadiannya seperti di ekspektasi sih ya. Saya rangkum dikit, jadi ini udah 9 bulan kita dari kalau dihitung dari pertama Indonesia ada kasus yang tercatat yang dilaporkan itu Maret awal, jadi Desember awal, jadi 9 bulan kalau bayi sudah lahir. Lalu hadiahnya adalah pas 9 bulan itu ada ini ya, rekor terpecahkan lagi, rekor kasus harian 8 ribuan ya, 8 ribu sekian ratus. Oke, itu nggak surprise sih saya. Saya pribadi nggak surprise karena memang eh, estimasi pribadi saya ya emang kasusnya emang hariannya tinggi banget di Indonesia. Emang kita under testing aja jadinya under reported juga. Namun yang perlu digarisbawahi ada data-data yang unik ya. Kalau menurut kaidah statistik di luar kaidah ya Mas Pandu ya. Jadi misalnya Papua yang tiap hari hanya 100 atau di bawah 100 laporannya tiba-tiba jadi 1.700 gitu. Jadi naik 5.000% hari itu. Terus besoknya lagi turun lagi jadi 100. Jadi dengan kapasitas testing Papua yang mungkin sehari cuma sekian ratus, nggak mungkin kan sehari ada 1.700. Lalu rutinitas pelaporan data eh, yang kacau juga dari daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, yang ada gap-gapnya setiap hari kalau dicek per kabupaten dan pusat beda-beda juga. Jadi ini memaparkan bahwa ada kekacauan sistem ya pendataan di Indonesia. Jadi yang kita kita baca di media resmi nasional tiap hari itu ya bisa bisa saja tidak tidak merepresentasikan kondisi seharusnya. Yang kedua ini Desember jadi masuk akhir tahun, beberapa hari lagi ada pilkada dan eh, 2 minggu lagi ada liburan akhir tahun dan liburan Natal dan whatever itu. Jadi kita pengen ngobrolin itu sih sama Mas Pandu. Ini dengan kondisi yang kayak gini, dengan eh, tidak terkendalinya wabah, dengan indikator yang saya sebutkan tadi, tapi kok ke depan ada potensi-potensi yang lain gitu, potensi yang tidak tidak kontra dengan pengendalian wabah seperti tadi ya pilkada dan liburan. Itu menurut Mas Pandu gimana? Selayang pandangnya. Iya, jadi kalau ada buku yang menulis tentang Bapak Presiden kita, The Man of Contradictions, ya kan, itu juga merefleksikan kebijakan beliau di dalam banyak hal, terutama penanganan pandemi ini full of contradictions, ya kan. Jadi kontradiksi ini yang membuat banyak banyak pihak lah atau membuahkan hasil. Katanya kan kita sudah 9 bulan, sudah membuahkan hasil, kerja keras kita membuahkan hasil. Benar, bravo, kita sudah berhasil meningkatkan jumlah kasus. Jadi kita sekarang memasuki masa panen nih Mas. Jadi bulan Desember ini dari Panen. kemarin itu sebelum masuk masa panen. Jadi teman-teman di daerah itu udah mengeluh banyak rumah sakit ya, layanan rumah Yes. sakit itu udah hampir tidak bisa menampung lagi. Ya, bahkan mungkin mungkin mereka sebenarnya udah bilang tidak bisa menampung, tapi kalau orang Indonesia mengatakan kita kewalahan nggak boleh gitu kan, jadi nggak boleh bilang kewalahan, nggak boleh bilang ini, jadi Selalu dikasih nggak sopan gula-gula gitu. dikit ya, dikasih gula dikit ya biar manis. Karena nggak sopan. Kalau sekarang itu, kalau menurut saya sih, kita memang sekarang lagi ambiar betul dalam masalah masalah penanganan pandemi. Jadi kan sejak awal itu orang nggak paham
dalam penanganan pandemi ini pertama udah terlambat, terus nggak paham, terus sok tahu gitu kan. Yang sok tahu tuh tiba-tiba yang melaksanakan untuk mengendalikan pandemi ini pihak yang tidak punya pengalaman sama sekali atau bukan orang kesehatan lah. Ya kan, BNPB itu kesalahan fatal besar itu menunjuk BNPB untuk menangani pandemi, ya kan? Nah, itu udah kelihatan. Walaupun nanti kemudian dibalut oleh konsep kita harus imbangkan ya antara konsep pemulihan ekonomi dan penanganan COVID. Memang kebijakan nasional kita tuh terlalu heavy di ekonomi. Jadi yang memegang peran besar dalam pengambilan keputusan tuh teman-teman atau bukan teman-teman ya, pejabat-pejabat publik yang ngurusin ekonomi, yaitu Pak Erlangga, Pak Erick Thohir, Pak Luhut, ya kan. Kesehatan itu dari dulu memang nggak pernah dianggap gitu kan. Nah, walaupun ini udah menyadarkan bahwa betapa mahalnya kesehatan, betapa besarnya peran kesehatan yang mampu untuk menekan semua impian-impian untuk dalam konsep pembangunan ekonomi, ya kan? Mau ada undang-undang cipta kerja, mau ada undang-undang apa, nggak akan bisa jalan kalau masyarakatnya atau suasananya masih pandemi. Waktu itu saya berdebat sama ahli ekonomi, Pak Raden Pardede itu nggak mungkin tuh bikin undang-undang itu. Ya ini undang-undang nanti kalau kita bisa mengatasi pandemi. Nah kan kalau kita bisa nanti pandeminya udah selesai, itu 5 tahun lagi. Jadi nggak ada gunanya dikejar-kejar sekarang untuk bikin undang-undang cipta kerja itu kalau baru 5 tahun lagi pandemi ini terkendali. Nah, sebenarnya kan tantangannya kita harus mengendalikan pandemi, ya. Jadi konsepnya bukan keseimbangan, Mas. Konsepnya prioritas. Prioritas. Sekarang prioritasnya apa? Dari dulu tuh kita prioritas. Nggak mungkin kita pengen semuanya sekaligus. Nah, semua negara juga begitu. Dan semua ahli ekonomi yang benar-benar idenya mempunyai integritas, terutama ekonomi pembangunan ya, bukan ekonomi bisnis. Kalau ekonomi bisnis sih mau mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam kesempitan dalam kesempitan pandemi itu kalau mau perlu juga bisa meraih keuntungan, kan nggak mungkin. Jadi itu bedanya, Mas. Jadi kita harus kembali kepada pembangunan manusia. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya, mengatasinya kita udah tahu lah sampai akhir tahun ini, tahun 2020 ini kita mimpi buruk. Mimpi buruk nih. Kalau ada bukunya Pope Francis tuh, Paus ya, yang di Roma itu di Vatikan, dia baru bikin buku bagus tuh. Namanya Let Us Dream. Let Us Dream Toward a Better Future. Nah, gitu kan. Tapi kita sekarang ini lagi mimpi buruk, mengalami pandemi yang tidak berkesudahan. Nah, tadi pertama karena tidak prioritas, ya. Kedua, karena tidak prioritas, upaya-upayanya kebijakan antara kebijakan dan ucapan itu bertentangan, ya kan? Kalau ucapannya bagus sekali, kita akan melakukan keselamatan manusia itu penting sekali, ya kan? Kita memprioritaskan kesehatan, tapi ya kan kebijakannya malahan Kontra. memfasilitasi penularan, ya kan? Yes, yes, yes. Nah, yang paling penting ini liburan panjang. Udah sejak mudik, ya mudik itu kan dulu saya pernah jelaskan konsep pembatasan sosial berskala besar itu membatasi aktivitas sosial ekonomi, aktivitas sosial masyarakat, termasuk supaya jangan ada liburan panjang, supaya makanya dibatasi nggak boleh dilarang Mobilitas ya, mudik. mobilitas ini ya, orang ya, Mobilitas. mobilitas orang ya. Kenapa mobilitas orang penting, Mas? Ya karena itu ya apa ya? Vektornya itu kan manusia gitu kan virus ini. Ya, Iya. pembawa virusnya itu manusia. Iya, Kalau bukan manusianya nyamuk bergerak, gitu. ya virusnya bergerak. Iya. Iya, makanya manusia ini jangan terlalu bergerak kemana-mana. Jangan, Iya. kalau bahasanya Mas Kamil kan suka marahin anaknya, jangan pecicilan. Nah, gitu. Itu dia.
Jadi manusianya ini pecicilan. Jadi virusnya seneng aja gitu kan. Ini menurut saya harus dipahami. Ya, jadi bukan nggak boleh, tetapi kalau tidak perlu melakukan aktivitas yang masif. Nah ini misalnya masif, Mas. Kalau kenapa masif? Karena kebijakannya nasional, ya kan? Libur panjang itu adalah kebijakan nasional. Kalau terjadi kebijakan nasional, penduduk yang bergerak itu jutaan. Kalau cuma ribuan sih nggak ada efeknya. Ini jutaan, ya kan? Jutaan. Dan ke seluruh penjuru negeri. Makanya tidak heran pada waktu liburan pertama mungkin hanya Jakarta yang berdampak dan sebagainya, Bali dan sebagainya, beberapa provinsi, sampai Pak Presiden menugaskan super menteri itu, menteri yang super itu, Pak Luhut, untuk bisa menangani. Sehebat-hebatnya Pak Luhut, dia nggak ngerti apa-apa gitu kan, misalnya cuma marah aja nggak mungkin lah mengatasi, karena ini harus tadi melakukan mendekati sistem. Nah, sekarang kita lihat ya kan, jadi kita harus membatasi, kalau mau menekan kematian ya membatasi penularan. Karena kalau kita membatasi penularan, menekan jumlah kasus, dengan jumlah kasus akan menekan hospitalisasi. Kalau hospitalisasi ditekan, ya kematian otomatis ditekan. Bukan memperbaiki rumah sakit, bukan meningkatkan rumah sakit, bukan membangun rumah sakit, bukan di sana. Di hulunya, di hulu. Di hulu tuh di hilir tuh. Di hulu kan? Iya, Nah, di hulu. bukan di Nah, ini muaranya menurut ya. saya Iya, iya. mindset-nya harus demikian, ya kan? Mindset-nya harus konsepnya pencegahan. Nah, kalau public health memang konsepnya promotion and Prevention. prevention is more important, ya kan, daripada kalau sudah terjadi damage di organ sakit itu nggak ada manfaatnya, nggak banyak gitu kan. Nah, kita malah mengalami banyak sekali kerugian yang tidak tidak reversible gitu kan. Kalau ada kerusakan organ kan tidak reversible. Dan ini yang menurut saya penting ya. Jadi dalam sampai akhir tahun pun, Desember ini adalah bulan yang penuh risiko, very high risk. Kenapa? Ada dua kegiatan besar. Pertama adalah pilkada. Pilkada itu di 270 provinsi, nationwide. Dari Ya, total jadi kita 500, nationwide. iya. Dari total 500 berapa kabupaten daerah kan? Ada 270-an daerah yang, jadi ini lebih dari separuh gitu kan. Iya, jadi kira-kira berapa juta Ya yang 100 terlibat? juta lebih yang 100 juta berpartisipasi. lebih, bayangin, Iya, 100 juta lebih, Mas. iya, Itu kalau di Eropa itu bisa berapa negara itu? iya. kita kita bukan negara, kita satu separuh negara. Dan itu tersebar hampir di semua pulau ada. Ya, jadi kan tidak heran itu akan membantu membantu, bukan membantu ya, saya salah bicara, memfasilitasi, ya kan, terusnya terjadi peningkatan kasus. Ya, jadi kita orientasinya belum menekan kasus nih, Hmm. ya kan, itu satu, ya kan, mau pakai protokol kesehatan, mau pakai apa, ya kan, semalam saya berdebat sama komisioner KPU, Iya, ya di kan, acara di, iya, iya, dan TV, iya, iya. CNN, saya marah sekali kan, tiba-tiba saya emang emosional gitu kan. Karena apa? Karena mereka itu berpikiran hak konstitusi itu jauh lebih penting daripada nyawa manusia. Saya bilang yang dirawat di rumah sakit itu adalah orang yang lagi dying, atau bahasa Indonesianya sekarat. Orang yang lagi bertahan tuh hidup, belum tentu hidup, ya kan? Ya kan. Jadi itu kalau keluarga aja nggak bisa masuk. Nah, ini kemarin, Dokter, iya, 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 iya. petugas yang itu nggak masuk. Tetapi Mas Kamil ya yang pernah menginikan, atau Iya, Mas dari Wirja itu, di KPU itu ngeluarin ngeluarin kartun, ilustrasi. Ya, kartun bahwa ya ilustrasi. semua dapat harus itu kan haknya, hak pilihnya, termasuk orang yang lagi diisolasi. Dan gambarnya itu menunjukkan lagi dirawat ada monitornya. Jadi bukan itu lagi di rumah sakit gitu dan lagi diinfus segala Iya. macam-macam dan Dulu tuh saya petugasnya bilang orang, petugasnya dulu bawa waktu saya itu ya APD. Iya. Iya. jadi tuh APD sekarang kosong, Mas. Iya, diborong sama ini untuk pengadaan pilkada. Di lapangan seperti itu. Teman-teman lapor ada handscoon dan Nah, APD yang mulai jarang karena
dipakai untuk pengadaan pilkada. Ini ironis Itu ya. kan itu kegilaan yang nggak masuk akal, Iya. ya kan? Dan itu terjadi secara sadar, ya kan? Dilakukan oleh DPR, dilakukan oleh eksekutif, dan saya bilang hak untuk hidup itu nomor satu. Tujuan negara ini adalah melindungi kan, melindungi Yes. segenap tumpah darah. Ini sih makanya Mas Zulkifli Amir tuh pinter juga dia. Dia cerdas orangnya. Dia bilang mengomentari kartun ini seperti bukunya How Democracy Die, tapi How Demokrasi kemudian disisipkan Make People Die. Ini Masuk. judulnya bagus banget. Jadi sangat sinikal. Tuh Mas Zulkifli kalau master di bidang sinikal dia Iya. kampiun. Ya kan, jadi luar biasa. Saya kadang-kadang bisa tersenyum kalau dia berkomentar gitu Iya, kan. simple dan nusuk gitu langsung. Dan kena gitu kan. Iya. Ini orang luar biasa ini kan. Jadi kita sebenarnya adalah menurut saya itu satu ya. Jadi itu akan kita akan berusaha menekan supaya tidak ada klaster. Ini bukan masalah klaster, ya kan? Klaster itu diinterpretasikan banyak orang jadi macam-macam, jadi membingungkan, ya kan? Padahal klaster itu kan pengertiannya sederhana, kalau ada penularan pada aktivitas yang sama gitu kan. Bisa saja tidak ada aktivitas yang sama juga karena ya kan karena Lingkaran. gerak motivasi penduduk ya jadi meningkat gitu kan. Dan menurut saya ini akan potensial terjadi peningkatan kasus kan. Di mana-mana election terjadi potensial peningkatan kasus. Bahkan di Amerika sekalipun ya kan terjadi peningkatan kasus karena memang terjadi peningkatan aktivitas manusia yang kita kan butuh interaksi besar untuk memperoleh dukungan massa. Nah ini dukungan massa ini tidak mudah Mas. Ya kan kalau saya pengen dapat suara Mas Kamil gampang saya transfer aja. Mas akunnya berapa nanti kasih suara untuk saya ya. Nah itu eh, bisa kalau Mas Kamil kan. Mas Kamil karena butuh untuk beasiswa. Nah, ini masa ya, masa yang Oke. segini Okay. gedenya Jadi dengan ya, masa itu dukung kan, wah dijanjikan kalau saya jadi bupati atau jadi ini saya akan, tapi saya nggak pernah mendengar janji bahwa kalau saya jadi pemimpin, pilih saya jadi pemimpin, pandemi akan saya selesaikan di wilayah di mana saya pimpin. Nggak ada satupun, atau saya nggak dengar mungkin, ya, atau nggak sampai ke telinga saya, atau saya nggak baca, ya. Tapi kalau itu muncul pasti akan menjadi sumber berita hit karena itu kejadian yang aneh gitu kan, di mana ada calon pemimpin yang tiba-tiba peduli sama sama pandemi. wabah, sama pandemi ini. Padahal masalah bangsa adalah sekarang masalah pandemi. Jadi semuanya lebih mementingkan apa? Powernya. Saya Hmm. harus jadi ini dan ini. Dan Tuh, dan untuk itu pembiayaannya kan banyak sekali, Mas. Duitnya banyak iya, sekali. apa Karena ya? kan makanya kan Iya, coba saya salah dikit Mas. Jadi ada di Twitter pun kan setelah saya pun posting itu ada berapa ribu reply gitu. Beberapa tuh bilang bahwa ini udah diatur UU itu, iya, saya ringkas ya, udah diatur UU dan tidak bisa ditunda karena kalau ditunda ada kekosongan, whatever, kekosongan kekosongan ini ya, pemerintahan diganti PLT dan tidak bisa memutuskan keputusan penting ke depan gitu, termasuk dalam wabah. Jadinya ini harus dipaksakan untuk diadakan gitu. Satu itu, terus yang kedua adalah udah kadung gelontorin dana banyak untuk pilkada. Itu nggak make sense sih Mas, alasan-alasan itu. Tapi masyarakat itu sebagian kecil atau sebagian besar saya nggak tahu, itu memahami bahwa memang pilkada ini harus terjadi gitu. Karena pemerintah ngebet kan. Ya, satu sisi ada yang berpikir positif sama pemerintah sekarang gitu. Dengan hal-hal kayak gitu. Menurut Mas gimana sih Mas sebenarnya? Pilkada ini kan udah di depan mata nih. Bisa nggak sih kita meminimalisir, kita sebagai awam kudu ngapain sih Mas? Kudu golput kah? Apa kudu kudu protes terus kah? Atau kudu ngapain sih Mas? Kan kita kesel semua sih yang tahu wabah ini.
Gimana Mas? Ya Mas nggak Pandu? tahu ya. Kalau saya kan tidak punya power apapun dan Yes, saya yes, yes. bukan anggota partai apapun. Ya kan ini cuman dosen kecil, ngajarnya juga mata kuliah yang nggak disukai banyak orang. Ya kan jadi tahulah keterbatasan saya. Saya juga. Tapi saya akan membicarakan hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Hmm. Yang pertama itu tadi, tidak perlu orang yang dirawat di rumah sakit diberikan atau harus dipaksakan dalam pengertian pemaksaan untuk memberikan suara, ya Hmm. kan? Karena apa? Mereka sedang sakit, sedang dirawat, ya kan? Orang yang dirawat itu kan kalau COVID itu adalah orang yang derajatnya menengah ke atas kan. Yes, Jadi sedang udah atau berat. severe atau Hmm. menengah. Jadi memang butuh bantuan medis. Nah, keluarga aja nggak bisa menyenguk, ya kan? Itu menunjukkan bahwa problemnya di situ. Tapi kan mau dipaksakan. Ini adalah petugas non medis ya, yang nggak ngerti apa-apa, kemudian dibekali baju APD hazmat, bisa masuk gitu kan. Saya nggak habis pikir, ya kan? Saya nggak habis pikir logikanya di mana. Karena mereka tidak melihat itu sebagai manusia yang punya hak untuk hidup, Yes, yes. tapi dia punya punya hak untuk konstitusi. Jadi yang dipikirkan dia punya suara, dia punya suara. Jadi penting suaranya diambil, gitu kan. Jadi semuanya memikirkan kepentingannya masing-masing. Dia tidak pernah melihat kalau dia sakit di posisi itu, apa yang terjadi? Mungkin dia nggak bisa berpikir, karena kan orang yang pakai ventilator kan dia harus di ini kan, Atau orang yang harus lagi sebelum demam lah. diintubasi kan harus Iya, iya. di ini kan sebelum diintubasi kan harus di Sedasi, apa istilahnya itu dimabukin dulu ya. sedasi. Ya. Iya. Nggak mungkin berpikir kan, apalagi suruh ini. Ini orang lagi sakit, bayangin. Dan bukan sakit biasa. Mungkin pikiran mereka tuh orang yang di rumah sakit tuh orang-orang yang OTG, Hmm. ya, yang di sana nggak bisa. OTG itu nggak di rumah sakit. OTG itu di Iya. ruang isolasi dan sebagainya. Itu pun juga harus dipikirkan apakah mereka harus memberikan suara. Kalau harus, bagaimana mekanismenya dan ini semuanya kaku. Ya kaku harus memberikan suara langsung gitu kan. Istilahnya kan luber langsung apa itu? Umum bebas. Lupa lah. Iya, saya lupa juga. Ya. Iya, ya, Bisa ada nggaknya langsung konsepnya. tuh harus ini kan, bisa juga pakai langsung, saya Online memberikan atau suara apa. langsung pakai pos kan langsung gitu kan, Yes, yes. atau pakai media lain kan juga langsung diberikan kayak gini kan, nggak terfikirkan gitu. Jadi tidak dipikirkan untuk bahwa kita tuh harus melakukan sesuatu di era pandemi. Nah, jadi di era pandemi itu susah ya Mas. Terus terang Pak Ketua KPU itu berkali-kali selalu WA saya, Mas Pandu nanti kita mau rapat, datang ya. Jadi dari awal saya dilibatkan. Suatu ketika semua udah sepakat nih, sudah sepakat ya mau menunda gitu karena mendengar penjelasan saya memang kondisinya belum memungkinkan sampai Desember. Ya walaupun saya juga khawatir prediksi saya salah gitu kan. Yes, yes, yes. Dan ternyata benar dan lebih hebat daripada yang saya Iya. prediksikan. Dan Tapi tetap saya nggak bilang bisa ya. Tetap, tetap mereka. waktu itu kemudian Iya. datanglah utusan Kemendagri, presiden, ya presiden yang dipakai nama presiden, saya nggak tahu benar atau enggak gitu kan. Kita sudah harus masuk adaptasi kebiasaan baru, apa tuh, new New normal. Jadi normal. new normal semua aktivitas harus Bisa. berjalan. Dengan protokol Pilkada kesehatan. harus berjalan. Saya bilang kalau mau berjalan, tolong diubah semua aturan-aturannya, dipersiapkan untuk mengatasi bagaimana fleksibilitas dan sebagainya. Dan menjadi contoh, berapi-api itu yang mengatakan bahwa di banyak negara Bisa. pemilihan bisa berlaksana. Wah, di daerah itu juga kehati-hatiannya tinggi dan juga pandeminya sudah terkendali. Jadi risikonya minimal. Ini kan risikonya sangat tinggi. Ini problem Yes. risiko. Risikonya sangat tinggi untuk kalau ada apa-apa pun terus meningkat. Jadi tidak punya konsep risiko. Jadi kan Hmm. ini menurut saya jadi kayak gini lah.
jadi ambiar gitu rasanya ya. Kita mau melaksanakan mengatasi pandemi, tapi kita punya kebijakan-kebijakan yang sebenarnya kontra. mensabotase yang seharusnya mau kita laksanakan. Jadi kita sendiri mensabotase keinginan kita, bayangin nggak? Lucu kan? Dan Saya mau sebagai pergi, iya, sebagai sipil kita kemudian saya juga mensabotase supaya saya nggak jadi pergi. iya itu dia. Bisa kayak gitu. Itu. Jadi kayak ada bipolarnya gitu. Apa Ya kan? unik ya. Jadi Dan ini eh, jadi problem karena dimanapun akan terjadi peningkatan. Itu tidak terbantahkan, ya kan? yes, Kayak di Malaysia kemarin, walaupun pemilihannya di bagian di negara bagian Sabah, yang bukan di semenanjung Malai, ya kan itu dampaknya ke Malai juga gitu kan. Karena kan itu kan mobilitas penduduknya masih sama ada. di negara yang sama udah Yes, masih yes. ada, sehingga akan berdampak, nggak mungkin tidak berdampak. Apalagi anggota partainya sama kan, nggak ada hanya partai Sabah, tidak ada partai yang sifatnya nasional, partai nasional cabang Sabah misalnya kayak gitu Hmm. kan. Jadi juga seperti itu. Jadi partai politik di Indonesia sendiri pun juga menurut saya tidak peduli gitu. Jadi tidak peduli dengan situasi wabah sekarang. Anggota DPR, saya prihatin sekali nggak ada yang peduli, ya kan, tentang masalah pandemi kan. Waktu yang semalam kan dengan Pak siapa Mustafa itu yang saya nggak tahu dari partai mana gitu kan. Tapi kan melihat kan, tapi saya kekeh banget ya, mengatakan tidak bisa, tidak boleh. Karena betul, karena menurut aturan Satgas nggak punya kuasa apapun. Emang Hmm. siapa Satgas? Punya kuasa apa? Iya. Utusan Tuhan? Nggak bisa lah. Jadi yang bisa, ya kan, yang bisa mengizinkan seseorang yang sakit dirawat untuk bisa memberikan suara itu siapa? Dokternya, Keluarganya pertama. keluarganya iya. Ya, inform consent atau Iya. dia sendiri. Jadi kan dia sendiri kan, kita sebagai dokter tahu kan saat Ah, kita mau melakukan sesuatu, Bapak perlu dilakukan tindakan appendektomi misal. hmm. Eh, ini kelihatannya penyakit usus buntu. Apakah Bapak bersedia dioperasi? Ini kalau misalnya kayak gini-gini atau kayak gini, kita harus menjelaskan A supaya sampai dia Z. Hmm. sudah inform. Nah, jadi sudah inform Terus habis itu dan kemudian concern. dia consent. Yes. Nah, setuju. Jadi apa ngerti kan problemnya dan kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi kalau kita atau saya sebagai dokter maksudnya mau nolong tapi kemungkinan mungkin saja tidak berhasil dan sebagainya kan gitu. Ya, saya setuju. Itu yang menurut dokter terbaik lah gitu. Kadang-kadang gitu kan. Iya, iya. Saya dulu tuh beberapa puluh tahun masih ingat tuh. Ya terserah dokter lah. Dulu loh terserah dokter. Apalagi kalau kita sudah di-trust gitu. Kalau dokter sudah di-trust kayak gitu kan Oh rasanya iya, iya. harus menjaga trust itu. Terus Yes, dia tanda yes. tangan, ya kan? Tanda tangan. Atau keluarga, terus ada keluarganya juga ikut tanda tangan, mengetahui juga, ya kan? Iya. Jadi ada saksi, ya kan? Ada saksi keluarganya. Terus karena saya atau dokter sebagai dokter yang bertanggung jawab apakah dia kondisinya stabil atau tidak kan dokter yang menjadi penanggung In jawab charge. pelayanan Hmm. kan, Bukan in Satgas. charge untuk melayani dia kan, dia dokternya bukan satgas. Ini dua kemungkinan, dokter atau yang merawat ya, bukan Nah, dokter sembarang dokter, dan juga ini dia sendiri atau keluarganya. Dan itu tidak dimengerti. Jadi diskusinya, ya nanti kita akan koordinasi dengan Satgas. Di sana Satgas itu mempunyai kuasa atas hidup orang lain. Ya kan? Nggak bisa. Jadi iya, ada ada mindset gapnya. yang Hmm. tidak ngerti gitu, nggak ngerti. Walaupun sudah saya berkali-kali jelaskan ya, karena mereka merasa menjaga amanat konstitusi, ya kan, memberikan hak konstitusi. Jadi konstitusi terus yang diomongin. Padahal ini orang sedang sedang hidup aja belum tentu kan, ya kan. Jadi angka kematiannya kan masih tinggi gitu kan. Tinggi banget di Indonesia. Kalau Parah. tinggi banget di Indonesia. Jadi eh, saya untung nggak keluar kata-kata seperti ini. Kalau ada kematian setelah memberikan suara, keluarga boleh menuntut. Harusnya Karena gitu ya. kematian mungkin terjadi, mungkin Atau dokter yang atau mengizinkan. petugas dibalik lagi petugas KPPS yang tertular setelah setelah memungut Iya, suara tapi kan dari mereka pakai hazmat ya. ya Mereka kan pakai bisa aja hazmat lah. Risikonya rendah. kan iya sih. Risikonya rendah lah. Risikonya rendah. Risikonya rendah. Jangan
Iya, petugas iya. itu. Nanti kalau petugas maka Aduh, tapi mereka tuh ketakutan saking saking ketakutannya mungkin hati-hati banget gitu iya, kan. iya. Nggak masuk akal sih. Sekarang soalnya yang dirawat di semua daerah deh hitung aja. Mungkin cuma berapa puluh ribu sih ya. Tapi berapa puluh ribu itu kan signifikan banget kalau kalau ya gitulah. Jadi nggak make sense ya soal aturan semua Iya, harus. nanti bisa jadi sengketa tuh Mas. Kalau ada kita bertarung nih ya, saya dari partai partai biru dan Mas dari partai orange gitu kan, mau menjadi wali kota di Di suatu kota A provinsi, gitu. Ha. eh, ya kan. Kalau di Jepang namanya apa Mas? Provinsi itu? Apa? Saya jadi nggak tahu juga. Ada itu namanya istilahnya tuh. Gan apa Shi ya? Shi itu Kan, kota kan, ya. kan. Ya ya. Terus ya itulah. Jadinya Dulu saya belajar soalnya. malah sengketa soal suara kan. Ah, ini dari suara dari Heeh, ini masih kelompok panjang nih ini. sekitar suara karena ini dipertengkarkan menurut undang-undang. Jadi Iya. undang-undang itu menjadi suatu tolak ukur yang penting, keselamatan manusianya diabaikan, Yes. ya Ini karena sangat undang-undang itu sangat kontra dari common dibuat sense pada gitu. Iya, undang-undang dibuat. Ya, pada saat damai, pada saat belum iya, pandemi gitu kan. iya. Jadi dan Eh, dan dan tidak realistis gitu loh. Saya tuh bingung bener loh membaca banyak aturan-aturan yang menurut saya sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat. iya, iya, iya. Apa yang terjadi di Republik ini sebenarnya, Iya. ya kan? Kesel saya. Oke, soal Ya orang orang iya, akan bilang apapun yang dikatakan pemerintah tuh itulah kebenaran, ya kan? Di dunia akademik kan juga kayak gitu. Apa yang dikatakan profesor itu kebenaran? dia. Ya enggak lah, ya nggak bisa, ya kan? Ya, Gitu. Jadi mindsetnya kayak gitulah. Jadi kita yes, 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 yes. harus Tetap mengkritisi. kita harus punya sikap ya sebagai walaupun kita nggak punya power tinggi, tapi kita sebagai sipil dan individu harus punya sikap untuk Dan menurut saya melihat ini. orang kesehatan harus punya sikap. Ya, Tapi nggak ada suara dari itu kesehatan yang itu yang menyatakan saya mau. eh, Kesel. bilang bahwa itu tidak realistis dan Iya, iya, iya. sebagainya. Gitu. Ya sebenarnya sudah Jadi bilang, tapi tidak masif dan tidak kolektif sih. Kemarin di acara Mata Najwa, Prof. Zubairi ya, dari Satgasnya ID juga bilang, tapi ya menurut saya tetap normatif sih, tetap. Dan di acara Najwa itu kan, Mata Najwa itu kan sangat singkat waktunya, mungkin belum terlalu. ya, kalau Mas Zubairi itu memang orangnya normatif, nggak kayak saya. Maaf ya. Kalau saya kan provokatif. Ya, tapi ya gitu. Ke depan pun pendengar para penyimaknya Pandemic Talks juga kita sarankan ya harus punya sikap untuk menilai semuanya. Bahkan Iya. Mas Pandu sendiri harus disikapi, harus dikritisi. Pandemic Talks juga harus disikapi. Semua harus disikapi ya, Mas ya. Iya, saya Iya. sekarang dikritisi nih gara-gara gara-gara pasang fotonya Anies yang lagi begini. Langsung kadrun kadrun gitu ya. Padahal kemarin baru Eh, dibilang cebong ya. Apa sih? minggu lalu cebong, minggu ini kadrun, minggu depan Nggak tahu lah. cedrun. Cadrun. Oke, soal pilkada, oke, ini inevitable ya. Jadi kayak ke depan mungkin kita ya kita kita hadepin bareng sih dengan kehati-hatian dan Ya, minimal jadi jaga semua. makanya kan tadi Mas bilang bagaimana gitu kan. Hmm. Tadi kan kita bilang Desember ini gitu kan bulan yang penuh risiko. Makanya kan Yes, saya yes. bilang Desember lara. Kadang-kadang mau saya bilang mau Desember kelabu nanti disangkanya ada lagunya lagi. Oke. Nah, nggak tahu dulu ada nggak lagu Desember Oke, udah kelabu gitu. setengah jam sih sebenarnya. Tapi oke, kita mau bahas soal liburan dikit sih, Mas. Nggak apa-apa. Nah, liburan Kita, boleh boleh liburan. ya Nah, ya. liburan itu kan Gimana gimana? gini Mas, liburan itu kan kalau liburan orang boleh liburan, ya kan? Hmm. Yang saya permasalahkan bukan liburannya, ya Hmm. kan? Yang saya mempermasalahkan adalah
cuti bersamanya, gitu kan? Ada konsep cuti bersama. Konsep itu harus Bersama. dihilangkan. Konsep itu jadi orang yang tidak cuti harus dicutikan juga, gitu kan? Menurut legalitas SKB berapa menteri? 5 menteri atau 3 menteri atau pokoknya lebih dari 1 menteri lah. Iya. Namanya juga surat keputusan bersama, ya kan? Kalau menterinya cuma sendirian mungkin nggak kuat. 2 menteri lebih kuat, 3 menteri lebih kuat. Kenapa nggak seluruh menteri aja tanda tangan? Kenapa harus menteri yang tanda tangan, nggak presiden aja kan? Nah, jadi lebih kuat lagi kan? Dan ini menurut saya jadi mendorong orang untuk libur. Nah, libur ini adalah eh, pada umumnya orang jadi bergerak. Tadi kan saya bilang mobilitas penduduk akan meningkatkan risiko penularan, ya kan tidak seluruhnya terjadi. Tapi dengan begitu masifnya, karena nasional nih, ini kebijakan nasional nih, problem dari kayak pilkada itu nasional. Kalau cuma lokal aja sih Mungkin dampaknya nggak nggak. banyak, Mas. Tapi ini Oke. nasional. Jadi liburan panjang kemarin udah terlihat tuh dari pertama, kedua, ketiga yang kemarin tuh penumpukan orang-orang yang membawa virus cukup banyak sehingga hanya tidak berdampak di Jakarta saja, malah Jakarta tidak terlalu besar, tapi berdampak di semua wilayah tujuan Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. walaupun angkanya amburadul ya, angka statistiknya. Kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, Bandung mau melakukan pengetatan. Tadi saya baru berdiskusi dengan Kepala Dinas Sleman ya di Yogyakarta. Semuanya, Mas, penuh rumah Penuh. sakit. Iya. Apa yang kita harus lakukan? Saya juga bingung apa yang saya harus kita lakukan. Saya tuh sampai diem agak lama apa yang saya harus bisa sarankan dalam situasi yang sudah telanjur terjadi pada waktu dulu supaya tidak terjadi akhirnya diabaikan dan sampai hari ini saya nggak mendengar gitu kan Ada dari kebijakan. Kemenkes kah, dari Satgas kah, atau dari pihak yang lebih tinggi untuk melakukan sesuatu gitu kan. Seakan-akan tidak melihat, seakan-akan tidak mendengar gitu kan. Jadi apa yang terjadi secara nasional selama ini dengan sudah penuhnya beberapa rumah sakit di pelayanan? Apakah mau disalahin lagi itu angka statistiknya salah? Ya kan? Iya, Ini menjadi berapa problem. kali berapa kali ini ya di luar dari kepenuhan ya, berapa kali ada angka yang fantastis ya, misalnya ada angka di Papua 1.700, di Jawa Tengah ada berapa ribu gitu. Yang keluar dari klarifikasi dari pejabatnya adalah ini salah input gitu. Tapi what next gitu? Kayak ada denial gitu loh Mas. Jadi saya sebelnya di situ gitu. Apakah 9 bulan ini nggak cukup untuk belajar untuk menginput data atau apa gitu Ya misalnya jadi kayak gini gitu. Mbak, jadi kadang nggak mau jujur. Itu dia. Kalau bisa dibantah, bantah aja. Itu. Bantah, 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 bantah. Ya. Kemudian kaitkan gitu Iya, kan. Jadi tidak tidak sesuai dengan fakta. Bahkan kalau orang yang akan menjelaskan sesuai dengan fakta, itu akan dianggap kontra mengacaukan, dari iya. membuat gaduh. Jangan membuat kegaduhan. Nah, gitu kan. Kadang-kadang saya dibuat di WA dikirim, jangan membuat kegaduhan. Saya kapan bikin gaduh? Ya kan? Kami juga kok. Kami sangat clear di Jadi konten-konten Pandemic yang Talk sekarang populer banget tuh karena informasinya langsung diterima oleh masyarakat, dicerna dengan mudah. Ya, jadi kalian ini iya membuat kegaduhan. mempunyai mindset yang membuat angka bisa bercerita. Ah, Ya, terima kasih jadi Mas itu Pandu yang keahlian sendiri yang tidak bisa. iya Mas Jadi Pandu yang membuat mensupport. angka bisa bercerita. Nah, itu levelnya udah level suhu tuh. Ya. Suhu Iya. kalau bahasa Jepangnya apa? Shinsei. Hmm. Terima kasih Mas. Iya nggak? Terima kasih. Tapi ya Mas, gitulah. Tapi ada jadi kita kita sensitivitas. kita merasakan resistensi yang begitu besar juga sih dari ini ya, dari misalnya dari kolom komentar yang sangat ramai. Jadi berapa jam tuh ada berapa ratus komen gitu. Yang separohnya tuh kayak itu kayak marah gitu. Marah sama bukan sama Pandemic Talks ya, marah sama kondisi juga banyak gitu loh. Jadi terus ngetek-ngetek Ya, pejabatnya ini Mas. Jadi kacau sih sebenarnya Mas.
Kita Iya, kita mau, bingung. Jadi iya, iya, iya. saya tuh bingung. Nanti tak kita kan ini 2020 ini kan akan berakhir. Mau nggak mau kita akan memasuki 2021. Yes, Apakah kita mau seperti mimpi buruk di tahun 2020? Apakah kita apakah kita tidak mau bermimpi yang lebih indah? yes, Ya kan? Nah, itu jadi let us dream gitu for better future Indonesia. Jadi kenapa? Karena gitu. Ya kita mengakui lah kesalahan ini. yes. Salah itu nggak apa-apa. Itu Salah, saya dia. juga sering salah. Jadi Aduh, malah sekarang ada isu yang naik juga soal vaksin ya. Apa ya gitulah. Vaksin yang semua ahli dan semua ini ya, semua pihak bilang ini bukan silver bullet, tapi juga itu dikontradiktif sama kebijakan-kebijakan yang seolah-olah ini silver bullet gitu. Ya tadi ya, jadi jadi apa ya berkebalikan gitu jadi ya semuanya vaksin tuh bukan ya ini kita harus 3M tapi habis itu campaign soal vaksin yang seolah-olah wah Desember nih kita harus hidup normal soalnya udah ada vaksin jadi di PHP-in diambrukin di PHP-in jadi kita yang punya data Mas, juga jangan bingung. bilang silver bullet, Mas. Mas kan juga keju diganti kerupuk. Iya, Kalau bahasa Indonesianya itu senjata pamungkas. senjata Nah, pamungkas iya benar-benar ya, jadi dulu kan seolah-olah dalam jadi pewayangan itu Arjuna punya senjata pamungkas apa, Bima punya senjata pamungkas apa, gitu kan. Kalau udah dikeluarkan senjata pamungkasnya ya udahlah, nggak ada yang bisa melawan itu kan, yes, seakan-akan yes, seperti yes. itu. Tapi kan enggak. Kan Padahal vaksin itu adalah secondary prevention, yes, padahal tetap 3T dan 3M ya yang harus dimaksimalkan. perkuat. Yes, Ya, dan the primary prevention. Ya, yes, jadi as long as primary prevention is still kayak not yet, sekarang. Iya, mhm, ya kan? ya, ya nggak bakal ini Don't sih ya, expect Kang. too much for secondary prevention. Wah, kok pakai bahasa Inggris ini. Asik. Jadi, oke, mungkin next time kita bakal bahas lebih dalam Kita akan soal. ngomong yang lebih seru. Iya, Ya. iya, iya. Ini setelah pilkada seru nih Mas. Apa yang terjadi di Oke, pilkada? oke. Kita Tapi mungkin kita bisa. mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan ada pembatalan supaya orang yang dirawat tuh tidak perlulah didatangin, ya kan? Yes, yes, yes. Nanti jangan Spesifik alasan, oh mungkin. kita sudah telanjur beli hazmat. Hmm, Aduh, yang kebiasaannya dipikirkan gitu sih. selanjur. Kebiasaannya Ya gitu. kan? Moga-moga enggak ya. Kita pikirkan, oke lah, kita pikirkan bahwa nyawa manusia itu penting. Hmm. Posisikan kita orang yang di sana, gitu. Jangan posisikan kita di luar, Sebagai pejabat gitu kan. dan ya. Kita di sana. Apakah kita lagi sakit berat, nggak bisa mikir, mungkin juga nggak sadar, Yes, yes. masih ya mungkin oh kita nggak akan ke sana ya nggak sadar ya enggak gitu kan tapi kan yang masuk rumah sakit itu orang yang sangat berat gitu Itu dalam dia. posisi yang antara hidup dengan meninggal gitu jadi lebih baik eh, kita hargai hak untuk hidup dengan Yes. demikian kan kita akan mempunyai nilai-nilai yang katanya Pancasila kemanusiaan nah, kan ya itu yang menurut saya begitu dioperasionalkan kita nggak bisa Kita lupa. seakan-akan itu suatu nilai yang memang sehari-hari harus dijalankan dalam setiap kebijakan atau Yes, di yes. dalam setiap tindakan yang kita perlu lakukan. Yes. Gitu Mas. Setuju. Ya, terima kasih Mas Pandu. Kali ini cukup padat dan long, tapi it's okay. Sampai jumpa ke catatan Oke, jubah selanjutnya. Terima kasih. terima kasih.